Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan dari kelas manajemen 2A dengan MPM 20100112110118 dengan mata kuliah makroekonomi. Dengan dosen pengampu saya Ibu Helmawati SMSI. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, Fakultas Ekonomi Bisnis di Maransi, Padang. Baiklah, dengan ini saya akan menjelaskan materi bab 4 dengan judul keseimbangan ekonomi dua sektor. Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Di sini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran yang terdapat dalam perekonomian seperti yang dari sifat siklus aliran pendapatan yang gambar yang diambil dari kesimpulan aliran pendapatan dan ciri-ciri tersebut. Yang A, perkembangan yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah atau sewa, bunga, dan utang. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditampung dalam institusi keuangan. Pengusaha yang ingin melakukan investasi akan menunjukkan tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Baiklah, kepada selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan, terdapat beberapa faktor untuk menentukan tingkatan pengeluaran rumah tangga secara unit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya, dinamakan dengan daftar skedul atau konsumsi. Daftar konsumsi dapat diambil berdasarkan konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dalam tabel di bawah ini. Mana tabelnya? Seperti dalam tabel. Ya, lanjut kepada slide selanjutnya. Dari tabel 4.1 memberikan ciri-ciri khas dan timbul di pengeluaran konsumsi dan pendapatan disposable. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga menggorek tabungan. Pada waktu rumah tangga tidak memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi. Ini berarti rumah tangga harus mengeluarkan harta atau hubungan masa lalu untuk membiayai pengeluaran konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan naik mengeluarkan konsumsi. Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pendapatan konsumsi. Yang ketiga, pada pendapatan yang lebih tinggi rumah tangga menabung. Disebabkan pertumbuhan pendapatan selalu tidak lebih besar pendapatan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak akan menggorek tabungannya. Ia akan mampu menabung sebagai pendapatannya. Lanjut kepada kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Di sini yang pertama, kecenderungan konsumsi. Kecenderungan konsumsi perlu dibedakan menjadi dua pengertian, mengkonsumsi marginal dan mengkonsumsi rata-rata. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau PMC
berasal dari bahasa Inggris atau marginal property to consume. Didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi atau delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y diperoleh dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta YD. Lanjut kepada kecenderungan konsumsi. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC. Ini berasal dari bahasa Inggris atau Average Property Custom, didefinisikan sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan atau YD dengan rumus AVC per C per YD. Nah, mati. Contoh menghitung MPC dan APC kecenderungan marginal rata-rata. Di sini terdapat dari tabel 4.2 kecenderungan konsumsi marginal rata-rata yang terdapat pendapatan disposable atau YD, pengeluaran konsumen atau C, kecenderungan konsumsi marginal atau MPC, kecenderungan mengkonsumsi atau rata-rata APC. Di sini terdapat dua contoh MPC tetap dan kedua contoh MPC makin kecil. Dalam contoh 1 digambarkan pendapatan disposable dalam kolom 1 selalu bertambah sebanyak 200.000 atau misalkan dari 400.000 menjadi 600.000. Ini mengakibatkan konsumsi yang ditunjukkan dalam kolom 2 juga senantiasa bertambah sebanyak 150.000 atau dari 450.000 menjadi 600.000. Maka MPC yang ditunjukkan dalam kolom 3 adalah 0,75 adalah yang diperolehkan bukti perhitungannya MPC sama dengan AC per Y delta YD sama dengan 150.000 per 200.000 sama dengan 0,75. Dalam contoh 2 digambarkan pendapatan disposable juga kan selalu bertambah sebanyak 200.000, tetapi kenaikan konsumsi rumah tangga makin kecil pertambahannya. Sifat hubungan di antara pendapatan disposable dapat dikonsumsi adalah apabila pendapatan disposable tambah dari 200.000 menjadi 400.000, konsumsi naik menjadi 300.000 menjadi 460.000. Pada perubahan pendapatan konsumsi ini MPC adalah 460.000 dikurang 300 per 400 kurang 200 jadi sama dengan 0,8. Apabila pendapatan disposable bertambah 400.000 menjadi 600.000, konsumsi bertambah 660.000 menjadi 610.000, maka MPC sama dengan 610 itu 610 kan 610 dikurang 460 per 600 kurang 40.000 sama dengan 0,75. Lanjut kepada kecenderungan menabung. Kecenderungan menabung dibedakan menjadi dua istilah, yaitu kecenderungan menabung marginal dan kecenderungan menabung rata-rata. Kecenderungan menabung marginal atau MPS marginal atau disebutkan property to save didefinisikan sebagai dibandingkan antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD dengan rumus MPS sama dengan delta S per delta YS. Kecenderungan menabung rata-rata atau APS Aggregate Property to Save menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau dengan rumus APS per S per YD. Contoh menghitung MPS
Contoh menghitung MPS dan APS, kecenderungan menabung marginal rata-rata. Dengan tabel 4.3, kecenderungan menabung marginal rata-rata yang terdapat pendapatan deposibel, pengeluaran, tabungan, kecenderungan marginal, kecenderungan menabung rata-rata. Di sini akan bisa dijelaskan dalam contoh 1 MPS tetap itu apabila pendapatan deposibel adalah 200.000, tabungan dalam minus 100.000, maka MPS adalah min 100 per 200, jadi sama dengan min 0,5. Dalam contoh 2, apabila pendapatan deposibel adalah 400.000, menabung adalah minus 60.000, maka APS sama dengan min 60 per 400 adalah 0,15. Lanjut kepada selanjutnya, hubungan antara kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Di sini terdapat tabel 4.4 hubungan antara kecenderungan konsumsi menabung. Di sini juga terdapat contoh 1 MPS dan MPS tetap, dan contoh 2 MPC dan MPS berubah. Di sini bisa dijelaskan MPS di dalam kolom 4 dan APS tambah S di kolom 7 kan. Hasil penghitungan tersebut menunjukkan bahwa dalam contoh 1 dan contoh 2 MPC ditambah MPS sama dengan 1, APC ditambah APS sama dengan 1. Berdasarkan pada perhitungan tersebut dibuat rumus sebagai berikut. Dalam setiap nilai MPC dan MPS yaitu akan nilai tetap atau berubah. MPC tambah MPS akan selalu sama dengan 1. Dalam setiap nilai APC dan MPS yaitu APC dan APS adalah tetap atau berubah. APC dan MPS akan selalu berubah sama dengan 1. Pembuktian rumusannya, apabila rumah tangga mengalami kenaikan pendapatan, maka konsumsi tabungannya akan bertambah. Hubungan di antara pendapatan pertama konsumsi dan pendapatan hubungan dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Delta YD sama dengan AC tambah A delta S. Apabila masing-masing komponen dari persamaan di atas dibagi oleh delta YD, maka akan diperoleh keseimbangan delta YD per delta YD sama dengan AC per delta YD ditambah AS per delta YD. Begitulah kira-kira. Lanjut kepada selanjutnya, daftar konsumsi dan tabungan. Daftar konsumsi dan tabungan. Di sini ada juga tabel pendapatan konsumsi dan tabungan. Fungsi dari tabel ini menunjukkan bahwa pada pendapatan nasional 0, berkonsumsi rumah tangga berjumlah 90 triliun dan tabungan ialah 90 triliun. Berdasarkan kepada data ini berfungsi sebagai dalam grafik. Akan bermulai dari nilai 90.000 triliun bersumber dengan bersebut 3 yang menggambarkan tingkat konsumsinya, dan fungsi tabungan grafik akan bermulai dari 90 triliun di sumbu tengah 3. Lanjut kepada kurva tabel 4.1. Fungsi konsumen dan fungsi tabungan. Dari tabel di bawah ini bisa dijelaskan nilai MPC dan PS tersebut akan menunjukkan tingkat kecenderungan fungsi konsumen dan fungsi tabungan. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut dalam uraian yang berlaku. Fungsi konsumen dan fungsi tabungan adalah merupakan garis lurus dan dibedakan karena nilai MPC dan MPS ialah tetap. Seterusnya, kecenderungan fungsi konsumen adalah kurang dari 45 derajat dan selalu memotong garis 45 tepat. Disebabkan karena MPC lebih kecil dari 1.
dari 1 kan. Fungsi konsumen memotong garis sampai 5 akan pendapatan nasional sebanyak 360 triliun. Lanjut kepada ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Ciri-ciri fungsi dan tabungan yang terdiri dari fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan properti yang di perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah fungsi kurva yang menggambarkan sifat fungsi antara tabungan rumah tangga dan perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan deposibel perekonomian tersebut. Lanjut kepada selanjutnya, penentu lain konsumsi dan tabungan. Pendapatan Keynes yang berpendapatan tingkat konsumsi dan tabungan terutama ditentukan oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul. Kekayaan yang telah terkumpul ini sebagai akibat mendapatkan, contohnya harta warisan atau tabungan yang banyak sebagai akibat di masa lalu. Maka seorang berhasil mempunyai kekayaan yang cukup. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga dapatlah dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari melakukan tabungan rumah tangga. Akan membuat lebih banyak tabungan apabila suku bunga tingkat lebih banyak pendapatan daripada penabungan oleh diperoleh. Yang ketiga, sikap hemat. Sebagai masyarakat mempunyai sikap yang berbeda dalam menabung dan belanja. Ada masyarakat yang tidak suka berbelanja lebih-lebihan atau lebih mementingkan tabungan. Yang selanjutnya, keadaan perekonomian. Dalam perekonomian yang tumbuh dengan teguh dan banyak pengangguran, masyarakat kecenderungan melakukan pengeluaran yang lebih aktif. Maka mempunyai kecenderungan belanja lebih banyak pada masa kini dan kurang menabung. Selanjutnya, distribusi pendapatan. Dalam masyarakat yang didistribusikan pendapatan tidak merata, lebih banyak tabungan yang diperoleh. Dalam masyarakat yang demikian, tersedidaknya dalam dana pensiun yang mencukupi. Program dana pensiun dijalankan sebagai negara dan negara yang memberikan pensiunan yang cukup kepada tingkat golongan yang menentukan yang lebih tua. Lanjut kepada selanjutnya, resultan analisis yang terdiri dari lazim disebut dengan istilah penanaman modal, menunjukkan implikasi yang diartikan sebagai penanaman modal atau perusahaan untuk memberikan barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambahkan kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Yang pertama, penentu tingkat investasi. Penentu tingkat investasi dibedakan dengan dilakukan oleh para konsumen atau rumah tangga atau yang membelanjakan bagian besar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa mereka. Kebutuhan penanaman modal dilakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, banyaknya keuntungan yang diperoleh sebagai besar peranannya dalam penentuan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para berusaha, yang terdiri dari tingkat keuntungan yang diramalkan oleh yang diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi yang di masa depan. Yang keempat, kemampuan teknologi. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Lanjut kepada selanjutnya, efisiensi investasi marginal.
yang terdiri dari suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat mengembalikan modal dan jumlah modal yang diinvestasikan. Di sini akan dijelaskan mengetahui jumlah mencukupi untuk memperoleh. Para penanaman modal itu harus mempertimbangkan suku bunga. Apabila tidak lebih tinggi dari tingkat perkembangan modal investasi akan mencapai tingkat menguntungkan disebabkan oleh rencana akan dibatalkan. Lanjut kepada contoh kurva. Contoh kurva 4.2 investasi modal marginal. Pada kurva Mei ditunjukkan tiga buah A, B, dan C. Tingkat A menggambarkan bahwa tingkat pengembangan modal adalah R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau tingkat lebih tinggi, dan untuk menjadikan investasi tersebut modal yang diperlukan adalah sebanyak I0 titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Tingkat B memberikan wujud kesempatan untuk menunjukkan dengan tingkat pengembalian R1 atau lebih. Begitulah kira-kira. Lanjut kepada selanjutnya, suku bunga dan tingkat investasi marginal. Kegiatan investasi akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Mengetahui yang data-data sebulan mengetahui Mei saja belum mencukupi untuk mengetahui jawaban di atas. Persoalan beberapa tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Para penanam modal itu harus pula mempertimbangkan suku bunga apabila suku bunga lebih tinggi dan tingkat pengembaliannya modal investasi yang dirancangkan tidak menguntungkan. Oleh sebab itu rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan. Lanjut kepada slide selanjutnya, contoh kurva. Gambar 4.3 tingkat bunga dan investasi. Di sini bisa dijelaskan terdapat dalam I0. Apabila suku bunga adalah R1, diperoleh modal sebanyak 1 I1 untuk mewujudkan investasi yang akan mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih. Dengan demikian pula suku bunga sebanyak R1. Investasi yang dilakukan adalah sebanyak I1. Sekian dan terima kasih. Baiklah, dengan berakhir pula ini, maka presentasi bab 4 telah selesai. Maka terima kasih kepada kawan-kawan yang bisa mendengarkannya. Apabila salah, mohon dimaklumi karena mau belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.